Oke, sekarang kita belajar tentang teknologi WAN. Apa sih teknologi WAN itu? Yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang bagaimana membangun infrastruktur dari LAN, WAN, dan internet. Sekarang kita mempelajari tentang teknologi-teknologi apa sih dalam koneksi yang digunakan oleh WAN. WAN adalah Wide Area Network, adalah kumpulan dari gabungan LAN yang membentuk suatu jaringan besar, dan dari WAN ini akan terbentuk yang namanya jaringan internet. Topologi yang biasa digunakan dalam WAN adalah partial mesh atau fully mesh. Apa sih bedanya partial mesh dan fully mesh? Kita lihat di slide berikutnya. Ini fully mesh. Fully mesh itu artinya jaring yang tertutup, ya. Jaring yang tertutup, semua LAN terhubung satu sama lain. Jika ada yang terputus, koneksi akan melalui router yang lain yang terdekat. Misalnya, pada saat LAN 4 mau mengirim data ke LAN 3, tiba-tiba sini terputus. Untuk menuju ke LAN 3, dia bisa melalui LAN 2 ke LAN 3, atau dia bisa melalui LAN 4 ke LAN 1 dan ke LAN 3. Gitu. Kelebihan fully mesh ini, tidak ada istilah jaringan yang terputus. Jaringan terputus kalau semua jaringan LAN 1, LAN 2, LAN 3, dan LAN 4 itu terputus semua. Ya. Tapi jika ada salah satu yang terputus, dia bisa menuju ke jaringan yang ditujunya melalui jaringan-jaringan yang lain, ya. Tapi kekurangan dari fully mesh ini otomatis biaya infrastrukturnya lebih besar, ya, dibandingkan tidak menggunakan fully mesh. Tapi kehandalannya dalam koneksi lebih bisa terjaga, ya. Itu tolong diperhatikan. Jadi istilahnya tidak ada istilah kata putus, tetap move on, tapi biaya koneksinya lebih besar, ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya adalah partial mesh. Partial mesh itu apa sih? Partial mesh itu artinya dia tidak menggunakan full koneksi. Artinya koneksinya itu tidak semua menggunakan digunakan secara tertutup, gitu. Hanya sebagian saja. Tapi kekurangannya adalah misalnya LAN 3 terputus. LAN 3 terputus, LAN 4 tidak bisa mencapai LAN 3. Begitu. Begitu juga misalnya LAN 4 mau ke LAN 2, tiba-tiba jaringannya di sini putus. LAN 4 tidak bisa menuju LAN 2 melalui LAN 1 dan LAN 3. Di sini koneksi yang betul-betul handal adalah bagaimana LAN 4 menuju ke LAN 1. Itu yang paling handal, ya. Kelebihannya ya otomatis biaya koneksinya lebih murah, ya. Biaya infrastrukturnya lebih murah, gitu. Tapi ya kekurangannya nggak semua jaringan dia bisa capai. Tuh. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. WAN koneksi. WAN adalah suatu jaringan yang berukuran besar dan tidak bisa berdiri sendiri. Artinya WAN itu harus bekerja sama dengan WAN-WAN yang lainnya. Yang pasti bukan WAWAN. Karena itu, untuk koneksinya diperlukan kerjasama dengan provider sebagai jasa penghubung antar jaringan. Ya, jadi yang namanya jaringan itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Baik, baik secara lokal maupun secara global. Mungkin untuk detailnya kita lihat di slide berikutnya. Misalnya ini adalah suatu LAN Maranatha. LAN Maranatha ada LAN untuk bagian IT, LAN bagian ekonomi, LAN teknik. Terus dia terhubung ke NOC. NOC itu Network Operating Center, ya. Di sini membentuk WAN Maranatha. Pada saat WAN Maranatha mau connect ke dunia internet, misalnya di sini, dia harus melakukan koneksi dengan provider yang terdekat atau WAN terdekat, yaitu misalnya Indonet ISP, Internet
service provider. Contohnya, saya pakai Indonet misalnya, atau bisa pakai Bisnet, atau bisa pakai Indosat dan lain-lain. Misalnya kita dari Bandung pakai Indosat, nanti di Jakarta kita kontak ke Telkom, nggak ada masalah, ya. Dan dari ISP lokal kita tembak ke Jakarta. Misalnya ISP Indonet itu tidak ada di Jakarta, dia harus bisa bekerja sama dengan misalnya ISP lokal yang di Jakarta, misalnya Telkom, begitu. Dari Telkom, karena dia Telkom sudah bersifat global, dia bisa menembak ke ISP internasional yang membentuk suatu jaringan internet, ya. Begitu kira-kira. Jadi tidak ada artinya jaringan itu bisa berdiri sendiri. Kalau mau bisa berdiri sendiri, dananya sangat besar. Dan itu biasanya tidak bisa dicapai oleh suatu perusahaan. Karena dia harus membangun infrastruktur dari awal. Biasanya perusahaan hanya bisa membangun infrastruktur lokalnya saja. Kalau dia untuk menembak atau artinya membangun jaringan internet untuk luar negeri, dia harus bekerja sama dengan jaringan-jaringan lokal atau Indonesia ISP, contohnya, atau Telkom atau Indosat. Di sini saya pakai yang standarnya Indonesia ISP, dan Indonesia ISP tidak ada hubungan ke Jakarta, dia harus menggunakan jaringan Telkom karena dia tidak mempunyai perusahaan di Jakarta, misalnya seperti itu. Dan Telkom dia harus bekerja sama dengan ISP luar negeri, global, untuk membangun jaringannya. Maka terbentuklah jaringan internet. Kalau dilihat dari jenis koneksinya, WAN dibagi atas dua jenis koneksi, ya, yaitu dedicated connection. Koneksi ini tetap online 24 jam, artinya dipakai atau tidak dipakai, koneksi ini tetap berjalan 24 jam. Biasanya dipakai perusahaan-perusahaan besar. Terus menggunakan kabel khusus yang menghubungkan lokasi pelanggan langsung ke provider, artinya dia mempunyai jaringan khusus, tidak bercampur baur dengan jaringan-jaringan yang lainnya untuk menuju ke ISP atau provider, ya. Karena koneksi ini melalui jalur khusus, si pelanggan dapat menikmati bandwidth penuh. Artinya dia tidak membagi bandwidth dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Tapi ingat, segala sesuatu yang indah, harga koneksinya ini cukup mahal, ya. Karena dia ibaratnya kalian mau pergi ke suatu kampus, kalian membangun jalan tol sendiri. Dan jalan tol itu adalah jalan tol milik kalian. Di situ kalian harus membangun jalannya, harus membangun izinnya sendiri tanpa harus bekerja sama dengan jalan tol pemerintah. Begitulah cara kerja dedicated connection, ya. Tapi indahnya atau bagusnya dia menikmati bandwidth penuh, ya. Seperti itu. Dan tingkat keamanannya lebih tinggi daripada dia membagi bandwidth. Kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya adalah switch network connection. Teknologi ini menggunakan jalur yang sama untuk tiap pelanggan yang berbeda. Artinya satu jalur dibagi oleh beberapa perusahaan. Misalnya, ya analoginya ya satu pembantu dipakai beberapa rumah, gitu. Teknologi switch network connection ini dibagi dua, yaitu circuit switching dan packet switching, ya. Kekurangannya switch network connection itu ya dia membagi bandwidth, tingkat keamanannya lebih rendah, tingkat kecepatannya lebih rendah, tapi kelebihannya switch network connection itu biayanya lebih murah. Artinya dia berbagi jalur atau berbagi jalan dengan perusahaan-perusahaan lainnya, gitu. Oke, tadi kita lihat switch network connection ini dibagi dua, yaitu circuit switching dan packet switching. Apa sih circuit switching itu? Circuit switching adalah memperebutkan jalur data bersama. Umumnya circuit switching menggunakan jalur telepon. Mungkin saat ini sudah jarang digunakan, tapi zaman dulu ada namanya telepon instan, ya. Jadi menggunakan jalur telepon.
Artinya dia membangun jalur virtual dulu, terus dia melakukan koneksi. Setelah melakukan koneksi, jalur virtual itu terputus. Akhirnya call setup. Jadi pada saat dia melakukan koneksi, disitulah biaya bandwidth-nya digunakan. Artinya dia tidak digunakan selama 24 jam seperti dedicated switching, ya, tapi dedicated connection, ya. Tapi kalau circuit switching, dia hanya menggunakan jalur hanya bersifat sementara dan terkena biaya imbas penggunaan bandwidth pada saat hanya melakukan call setup. Call setup itu artinya dia melakukan koneksi, ya. Jadi circuit switching sebelum melakukan koneksi yang dilakukan ada 3 fase, yaitu membuka koneksi, transfer informasi, pemutusan koneksi. Jalur virtual data antar koneksi akan tetap dipertahankan hingga proses komunikasi selesai. Jadi pada saat komunikasi belum selesai, disitulah bandwidth akan digunakan. Biaya bandwidth otomatis akan istilahnya akan terhitung, ya, pada saat dari 0 koneksi sampai koneksi selesai, ya. Terus informasi yang dikirim akan melalui rute yang tetap, rute pergi sama dengan rute yang datang, gitu. Jadi dia membuka jalur virtual itu tetap, dan awal dia melakukan koneksi sama mengakhiri koneksi, jalurnya tetap, ya. Teknologi ini diterapkan pada dial-up modem, internet instan, mungkin saat ini sudah jarang digunakan, atau ISDN, Integrated Service Digital Network, dengan kecepatan 56 kbps hingga 128 kbps. Kalau sekarang pasti sudah ketinggalan, ya. Sekarang udah hitungannya bukan kbps tapi mbps, megabyte per second. Oke, para mahasiswa, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalnya, komputer A ingin membangun koneksi dengan komputer B. Ya, sebelum membangun koneksi dengan dari komputer A ke komputer B, dia harus membangun yang namanya jalur virtual, jalur koneksi. Misalnya dari router 1 ke router berikutnya, ke router berikutnya, ke router berikutnya. Mungkin kalian bisa melihat yang tanda merah ini, titik merah, itu adalah jalur virtual. Nah, jadi pada saat komunikasi belum dilakukan, dia membuat jalur virtual untuk menyatakan koneksi ke PCB. Pada saat PCB sudah menerima koneksi, dia akan melakukan reply ke PCI. Ya, jalur reply dari PCI ke PCB dan PCB ke PCI itu sama, ya. Nah, setelah terjadi koneksi, ada seperti ikatan yang sudah disetujui, maka PCI melakukan transfer data ke PCB, ya. Dari PCB dia akan memberitahu ke PCI bahwa data yang sudah dikirimkan itu sudah nyampai melalui jalur yang sama. Mungkin untuk lebih detailnya kita lihat ilustrasinya, ya. Saya punya ilustrasinya seperti ini. Komputer A hendak mengirim data kepada B, ya. Komputer A ingin maaf, yang ini jalur koneksinya. Komputer A ingin mengirim data ke komputer B. Untuk pertama kali dia melakukan yang namanya membangun jalur virtual. Seperti apa jalur virtualnya? Seperti ini. Kita lihat, ya. Oke, komputer A memulai koneksi. Dia membangun virtual. Lihat ini garis hijau. Itu adalah jalur virtual yang dibangun komputer A untuk ke komputer B. Oke, kita lihat. Ini adalah tabel switchingnya, artinya jalur yang akan digunakan untuk menuju komputer B. Mungkin kita lihat seperti ini. Oke.
jalur koneksinya yang hijau ini sudah terhubung, ya. Ini adalah port-portnya, in, out, in, out, in, out, dan in, out, ya. Oke, jalur virtual telah terbentuk antara komputer A dengan komputer B. Oke. Setelah itu, kita lihat komputer B mengirim sinyal pemberitahuan bahwa data siap diterima, ya. Reply. Oke, dikirim ulang pemberitahuan. Oke. Dan A sudah siap mengirim data ke komputer B. Nah, seperti ini. Oke, pakai data ditransfer melalui jalur yang sama. Nah, setelah itu, komputer A mengirim sinyal mengakhiri koneksi dan terputuslah koneksi tersebut. Oke, artinya ini dengan sistem call setup, biaya bandwidth yang digunakan itu hanya pada saat dia melalui jalur virtual tersebut yang sudah dibangun. Pada saat koneksi putus, berarti dana bandwidth-nya atau hitungan bandwidth-nya sudah terputus juga. Jadi dia tidak melakukan online 24 jam. Dia hanya melakukan koneksi pada saat dibutuhkan saja. Oke? Mudah-mudahan paham dengan animasi ini. Kita akan lanjut ke berikutnya. Berikutnya setelah switching kita pakai koneksi circuit switching, kita pakai paket switching. Paket switching, apakah sih paket switching itu? Paket switching juga memakai jalur komunikasi yang digunakan bersama, sama dengan circuit switching. Namun pada paket switching, data akan dipecah-pecah menjadi paket yang kecil-kecil dan kemudian dikirim melalui rute yang tidak tetap. Artinya jalur virtualnya tidak tetap, bisa kemana saja. Jadi kemungkinan setiap paket dikirim akan melalui jalur yang berbeda-beda, ya. Jadi rute datang tidak sama dengan rute pergi. Oke? Contohnya seperti ini. Ya. Misalnya komputer A mau mengirim data ke komputer B. Ya. Dia memberitahu dulu. Misalnya dari komputer A dia ke komputer B, dia membuka suatu jalur koneksi dulu. Jalur koneksi itu bisa ngacak kemana saja bisa, ya. Sudah membuka jalur koneksi, terus komputer B akan memberitahu bahwa data bisa ditransfer ke A, data bisa ditransfer ke B. Oke, pemberitahuan dia muncul melalui jalur yang biru ini, ya. Jalur yang biru ini untuk menyatakan koneksi sudah siap dilakukan. Baru komputer A akan mengirim data terpecah-pecah. Artinya dia tidak menggunakan jalur yang PCB gunakan, ya. Tapi dia menggunakan jalur bisa kemana saja. Yang penting masih di dalam suatu jaringan mereka, ya. Untuk lebih lengkapnya, kita lihat animasinya seperti ini. Oke, kita lihat misalnya komputer A hendak mengirim data ke B. Oke, kita lihat perbedaan antara paket switching dan circuit switching, ya. Coba lihat. Oke. Data dipecah-pecah menjadi paket-paket diberi nomor urut. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Paket ditransfer melalui rute berbeda-beda. Lihat ini gambarnya, ya. Bisa dari router yang ujung atas atau ujung bawah, ya, yang ditentukan oleh router itu sendiri, ya. Jadi dia tidak ada mempunyai suatu jalur yang tetap, ya. Oke. Paket data disusun ulang, ya, berdasarkan paket yang diterima dari awal pada saat dikirim oleh A, ya, sesuai urutannya. Oke. Setelah itu kita lihat, oke, disusun ulang. Oke. Nah, seperti itu. Lihat lagi.
Oke, 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 oke. Baru pakai data disusun ulang sesuai urutannya. Nah, seperti ini ya. Kelebihan sistem paket switching dibandingkan sirkuit switching, jalur ini lebih aman. Karena pada saat orang ingin menghacknya, setiap data itu jalurnya berbeda-beda. Jika orang menghack jalur ini, bisa-bisa data masuk dari router yang di atas untuk menuju ke PCB. Beda kalau kita menggunakan circuit switching, karena jalurnya tetap, sesuatu yang tetap itu bakal diketahui jalurnya kemana saja. Bayangkan seperti kalian misalnya pergi kuliah dengan jalur yang sama. Pada saat waktu tertentu saya seorang perampok, karena saya sudah membaca jalur kalian lewat mana saja, saya akan menghack kalian, artinya menyetop kalian. Karena jalur yang kalian gunakan pada saat pergi kuliah adalah sama. Berbeda dengan paket switching, jalurnya berbeda-beda. Hari ini mungkin lewat jalur selatan, besok lewat jalur utara, besok lewat jalur timur, saya nggak tahu di mana saya harus memegal kalian atau di mana saya harus menghentikan kalian. Itu kelebihannya paket switching dibandingkan circuit switching ya. Itu. Mudah-mudahan paham perbedaan antara paket switching dengan circuit switching. Oke. Kita lanjut. Jadi, paket switching sebelum koneksi establish agar siap untuk melakukan transfer data, maka tiap jaringan akan membentuk virtual circuit. Ada dua jenis virtual circuit, ya. Semi permanen, ya. Virtual circuit dapat dianalogikan dengan jalur telepon. Jalur virtual dibentuk saat diperlukan atau digunakan dan akan terputus ketika jalur koneksi tidak akan digunakan. Ada 3 fase semi permanen virtual circuit, ya. Call setup, pembentukan jalur, transfer data, terus call clear, artinya pemutusan jalur. Oke. Terus ada istilahnya permanen virtual circuit, PVC, dapat dianalogikan dengan list time atau dedicated circuit, jalur yang dibentuk secara permanen dan setup jalur secara manual. Artinya jalur yang sudah terbentuk itu permanen, ya. Itu yang seperti saya ceritakan tadi, ya. Yang artinya yang sebelumnya ini semi permanen, artinya dia itu jalurnya tidak tetap. Kalau ini adalah jalurnya yang tetap, ya. Oke. Terus sekarang kita berbicara tentang demarcation point. Apa sih demarcation point itu? Demarcation point itu adalah seperti area perbatasan tanggung jawab antara kita dengan provider, gitu. Misalnya kalau titik demarkasi adalah perbatasan antara negara satu dengan negara dua. Itu yang dikatakan demarcation point. Tujuan kita membaca demarcation point itu biar kita bisa mengetahui tanggung jawab jaringan kita itu sebelah mana dan tanggung jawab jaringan provider itu sebelah mana, agar kita tidak melakukan kesalahan dalam hal perbaikan. Jangan sampai rumah tangga orang kita perbaiki, sementara rumah tangga kita sendiri yang rusak tidak kita perbaiki. Itu yang namanya demarcation point, ya. Jadi koneksi WAN harus memerlukan jasa provider. Kita tidak bisa menghubungkan network lokal dengan remote. Remote itu tujuan, ya. Sehubungan dengan kerjasama antara pelanggan dengan provider, maka ada dua sisi daerah kerja yang harus dipahami, yaitu sisi provider dan sisi pengguna atau user. Ini betul-betul harus dipahami. Jangan pada saat kalian misalnya menjadi seorang tenaga network engineering, kalian melakukan perbaikan pada sisi luar atau sisi orang lain, sisi provider yang sebenarnya bukan tanggung jawab kalian. Itu harus kalian pahami. Dan sering terjadi kesalahan di titik demarcation point. Oke? Nah, apa sih demarcation point itu? Mungkin kita lihat peta daerah kerja WAN. Nah, misalnya ini adalah jaringan A, ya. Ini adalah jaringan B. Nah, ini adalah istilahnya local loop. Di sini juga ada local loop. Local loop itu adalah pertemuan antara provider
dengan jaringan kita, ya. Nah, yang namanya garis demarkasi itu, demarcation point itu adalah ini. Artinya di luar merah itu adalah tanggung jawab provider, ya. Di luar merah yang sebelah kanan. Di luar merah yang sebelah kiri adalah tanggung jawab jaringan lokal atau jaringan kita, ya. Jadi kita nggak bisa memberikan tanggung jawab untuk kerusakan di jaringan A kepada provider yang di sini, karena itu bukan tanggung jawab mereka, ya. Tanggung jawab mereka adalah sampai titik demarcation di local loop, ya. Gitu. Begitu juga yang sebelah sini, ya. Ini adalah tanggung jawab provider. Ini adalah tanggung jawab internal dari jaringan B, ya. Gitu. Jadi berbagi tanggung jawab. Ingat, jangan sampai salah. Jangan sampai kalian merusak jaringan yang bukan kalian miliki. Gitu. Secara waktu adalah wasting time, artinya membuang waktu. Mungkin kalian harus mengganti kalau ada kerusakan. Kalau kalian mengotak-ngatik jaringan orang lain. Jadi istilahnya jangan mengganggu istri orang lain. Cukup kita mengganggu istri kita sendiri. Oke, paham? Mudah-mudahan paham. Oke, ini adalah daftar istilah koneksi WAN, ya. Yang harus kalian pahami, misalnya Customer Premise Equipment (CPE), ya, artinya perangkat yang berada di sisi pelanggan atau yang dimiliki pelanggan. Nah, yang di sini yang kita kalau kita sebagai pelanggan, inilah tanggung jawab kita, ya. Contohnya ada istilahnya di DTA, Data Terminal Equipment. Contohnya terminal router atau terminal bridge, ya. Kalau sekarang yang paling sering digunakan terminal router, karena bridge sudah jarang digunakan. Oke, ada namanya provider premise equipment, perangkat yang berada di sisi provider. Ini, perangkat yang berada di sisi provider, ya. Itu. Istilahnya DCE, Data Circuit Terminal Equipment, yang berfungsi untuk clocking dan sinkronasi, ya, dengan WAN, ya. Itu. Seperti modem, NT, ya. Itu. Terus ada istilahnya demarcation point, perangkat terakhir yang milik provider yang menghubungkan CPE dengan jalur luar, ya, jalur pelanggan, ya. Contohnya RJ45 atau RJ11 ini kabel, contoh kabelnya, ya. Itu. Ada istilahnya local loop, penghubung antar demarcation dengan carrier switch, switch milik ISP atau provider. Nah, jadi local loop itu ya ini, itu yang penghubung antara provider dengan jaringan lokal, ya. Itu di sini. Itu ada istilahnya point of presence (POV) atau central office, penghubung antara pelanggan dengan toll network. Artinya toll network itu jalur yang digunakan secara bersama, ya. Contohnya ini, ya. Ini, ya. Ini adalah jalur yang dilakukan oleh bersama-sama beberapa jaringan. Sebenarnya di sini banyak jaringan. Itu ada jaringan A, B, C, dan banyak lah gitu, ya. Itu yang saling terhubung. Ibaratnya ini jalan tol yang digunakan secara publik, ya, bukan jalan tol bersama. Itu. Tol network, apa sih tol network? WAN atau network yang disediakan oleh provider atau bisa dikatakan jalur publik, ya, yang bisa juga disebut kumpulan switch atau kumpulan router atau perangkat lain. Oke, mungkin kalian bisa membaca ini istilah-istilah dalam jaringan WAN, ya. Untuk lebih detailnya kalian bisa baca di slide Bapak. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Terus ada istilah koneksi jaringan yang istilahnya frame relay. Tadi kan ada dedicated, sekarang ada frame relay, ya. Apa sih bedanya dedicated dengan frame relay? Kalau dedicated dia itu membangun jalurnya sendiri, membangun jalur tolnya sendiri, pribadi, bersifat pribadi. Artinya dia nggak mau membagi jalur dengan orang lain, ya. Dari segi dana lebih besar, dari segi keamanan lebih terjamin, dari segi kecepatan juga lebih cepat. Kalau frame relay, satu jalan dibagi ke beberapa perusahaan,
gitu. Jadi jalurnya itu dibagi ke beberapa orang, dibagi ke beberapa eh, provider atau dibagi ke beberapa orang yang menggunakan jaringan internet atau jaringan WAN, ya. Contohnya frame relay termasuk dalam metode koneksi packet switching. Kecepatan transfernya data sampai 45 Mbps. Frame relay bekerja pada layer data link. Ingat 7 layer ya, dan bersifat connection oriented. Artinya koneksi orientednya itu betul-betul melakukan koneksi secara permanen. Tidak seperti sistem call setup atau switching ya. Artinya kalau ini connection oriented ya. Data dikirim dalam bentuk full duplex, bisa dua arah. Oke. Artinya pada saat kita mengirim data, di saat itu juga kita bisa menerima data. Itu istilahnya full duplex. Oke, beberapa interface relay yang mendukung frame relay ada istilah EIA, TE232, V35 ya. Ini interface pengkabelannya ya. Oke. Sampai di sini. Mudah-mudahan kalian paham yang dengan Bapak jelaskan dan mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih para mahasiswa.